belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama dan terakhir sekali, mari kita panjatkan puji beserta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita dapat hadir dan berkumpul di ruangan laboratorium SDN 02 Kota Banyuka dalam rangka acara pendengaran pemahaman dan penerapan budaya positif oleh CGP kita, serta salawat beriring salam tidak lupanya kita aturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, Ibu Kepala Sekolah SDN 02 Kota Banyuka yang mewakili, serta Bapak Ibu guru, tenaga teknis, dan teman-teman semua yang telah hadir dalam acara CGP kita pagi ini. Baik Bapak dan Ibu guru, sebelum kita memulai, kata sambutan oleh Kepala Sekolah SDN 02 kepada Kepala Sekolah kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang berhadir pada kesempatan ini, terima kasih atas waktunya dalam acara CGP kita ini. Di pagi hari ini marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, dan selanjutnya selawat beriring salam kepada Nabi kita besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan antara kata Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini perlu kami jelaskan bahwasanya CGP kita pada hari ini akan melaksanakan penyebaran budaya positif dengan harapan apapun yang disampaikan oleh CGP nantinya bisa kita terapkan dalam sekolah kita ini. Jadi dengan demikian, marilah kita buka acara ini dengan membacakan basmalah, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin sebagai pembukaan itu saja pada pagi ini. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Kepala Sekolah SDN 02 Kota Banyuka. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelum kita masuk kepada acara inti, sebaik kita sejenak menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu dimohon berdiri.
Alhamdulillahirabbil alamin arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhiru 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Pertama-tama sekali marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita telah diberikan kesehatan untuk bisa hadir di dalam ruangan yang kita cintai ini. Selawat berkah dan salam mari pula kita hadiahkan ke Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebagai tetap penghormatan yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah ataupun yang mewakili, yang saya hormati Bapak Ibu rekan majelis guru yang telah menyempatkan waktunya untuk bersama saya di ruangan ini. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menampilkan atau menyebarkan pemahaman dan penyerapan budaya positif yang saya dapatkan selama pendidikan guru penggerak. Baiklah, hari ini saya akan berbagi tentang menyebarkan pemahaman dan penyerapan budaya positif. Ini adalah pembelajaran yang saya dapatkan pada modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelum masuk ke acara inti, izinkan saya menyampaikan kata pengantarnya dulu. Konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara melibatkan pengakuan akan pentingnya budaya dan lingkungan positif di sekolah yang menempatkan murid sebagai fokus utama. Dalam konsep Dewantara, pendidikan bukan hanya transfer pengetahuan, tetapi juga mencakup pembentukan karakter dan pengembangan potensi setiap murid. Oleh karena itu, menciptakan budaya dan lingkungan yang mendukung, inklusif, dan memberdayakan di sekolah menjadi kunci untuk mewujudkan visi pendidikan yang akan kita inginkan. Konsep inti budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, keyakinan kelas. Yang kelima, disiplin positif. Yang keenam, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan yang terakhir, segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Adapun pembelajaran paradigma baru itu adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Adapun miskonsepsi tentang teori kontrol, yang pertama di sini ada ilusi guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa titik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kemudian selanjutnya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini ada stimulus respon dan ada teori kontrolnya. Untuk stimulus respon yang pertama yaitu tentang realitas atau kebutuhan kita sama. Pada teori kontrolnya, realitas kebutuhan itu berbeda. Jadi stimulus respon bertolak belakang dengan teori kontrolnya. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Itu pada stimulus respon. Sedangkan pada teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran
ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pada teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sedangkan teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Dan orang lain bisa mengontrol saya. Pada teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya, untuk stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan pada teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan. Pada saat bujukan gagal. Pada teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah. Ini adalah acara inti yang sebenarnya, yaitu tentang disiplin positif. Disiplin positif itu berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian, disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kemudian nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi, di sini saya mengambil 3. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Yang kedua, Ibo Primeria program atau disingkat dengan PYP. Dan yang ketiga, keterampilan hidup atau life skill. Untuk profil pelajar Pancasila, kita sama-sama tahu apa itu konsep profil pelajar Pancasila itu, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkemerdekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Itu adalah kategori profil pelajar Pancasila. Kemudian masuk kita kepada kategori yang kedua tentang Ibo Primeria program, yaitu terdiri dari toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan yang terakhir adalah keterampilan hidup atau life skill. Itu dapat dipercaya lurus hati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Selanjutnya masuk kita kepada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan itu memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Adapun 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup.
berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan tentunya. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Semua manusia juga butuh kasih sayang. Begitupun juga dengan kita, murid kita, semua juga butuh kasih sayang. Kasih sayang, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Itu adalah untuk kebutuhan dasar yang kedua. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia yang ketiga yaitu tentang penguasaan. Penguasaan itu berupa harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi diakui dan didengarkan. Yang keempat tentang kebebasan yang terdiri dari mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, kemudian mengendalikan arah diri. Dan yang terakhir, 5 kebutuhan dasar manusia yaitu tentang kesenangan, berupa bermain, humor, antusiasme, tertawa. Itu semua juga kita butuhkan. Kita butuh kesenangan dengan cara bermain, tertawa, itu juga kita butuhkan. Itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Adapun pada motivasi perilaku manusia terdiri dari motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Yang termasuk kepada motivasi ekstrinsik itu ada 2. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain. Itu adalah motivasi ekstrinsik. Selanjutnya, yang kedua, motivasi intrinsik. Ini berhubungan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu tentang motivasi perilaku manusia. Selanjutnya, hukuman. Hukuman ini tidak terencana atau secara tiba-tiba. Kemudian, murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Yang ketiga, bersifat satu arah dan berupa fisik atau psikis hukuman. Itu adalah tentang hukuman. Kemudian selanjutnya konsekuensi. Konsekuensi ini terencana, sudah disepakati sesuai dengan peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman sehingga sikap guru memonitor murid selalu. Itu adalah konsekuensi. Dan yang ketiga adalah tentang restitusi. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, proses yang kolaboratif mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Itu adalah tentang restitusi. Selanjutnya, 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Pada 5 posisi kontrol guru ini, yang baik untuk kita terapkan adalah pada yang kelima, yaitu manajer. Ini adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol. Sebuah kasus yaitu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Yang mana kalau kita berada pada posisi penghukum, maka kita akan menyuruh anak tersebut hormat pada bendera selama 1 jam. Itu posisi kontrol kita. Kalau kita terapkan seperti itu adalah kita berada pada posisi penghukum. Selanjutnya yang kedua,
pembuat merasa bersalah. Adapun kalau pada kategori pembuat merasa bersalah ini, kita bisa langsung menanyakan kepada siswa. Contohnya, berapa kali Bapak Ibu memberitahumu, kamu selalu mengecewakan ibu, kamu selalu mengecewakan bapak? Kalau kita terapkan seperti itu, berarti posisi kontrol kita berada pada pembuat merasa bersalah. Selanjutnya, pemantau. Kalau kita berbicara kepada siswa, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beri atributnya ke kooperasi dan jangan diulang lagi. Kalau kita berbicara kepada siswa seperti itu, berarti posisi kontrol kita pada tahap pemantau. Dan yang terakhir adalah manajer. Pada posisi manajer ini adalah, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kemudian kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Itu yang kita ucapkan kepada siswa. Kalau kita menerapkan seperti ini, berarti penerapan posisi kontrol yang kita buat itu adalah pada tahap manajer. Kemudian saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu semuanya, posisi kontrol apakah aku kalau kalimatnya seperti ini? Kalau kalimatnya seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol apa kira-kira? Iya, saya kecewa sekali dengan kamu, pembuat merasa bersalah. Iya, lanjut yang kedua. Posisi kontrol apakah aku? Kalau dia berbicara, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Pada posisi kontrol, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Tadi 5 posisi kontrol: penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kalau pada tahap pembuat merasa bersalah, kalau kita ucapkan seperti ini, berapa kali bapak atau ibu memberitahumu, kamu selalu mengecewakan ibu, kamu selalu mengecewakan bapak, itu adalah pada posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Dan kemudian kalau seperti ini kalimatnya, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Berarti masuk kepada kategori posisi kontrol yang berapa? Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kalau pemantau, ini dia. Iya, berarti masuk kepada. Kemudian masuklah kita kepada keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada Bapak Ibu yang bisa menjelaskan mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan keyakinan kelas? Ada yang bisa menjelaskan? Pak Suherman, bisa Pak? Oke. Terima kasih untuk waktunya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kalau menurut saya, mengapa keyakinan kelas? Karena kalau keyakinan kelas ini merupakan poin-poin atau seperti aturan yang dibuat di kelas, itu dibuat antara guru dengan muridnya. Sedangkan untuk peraturan kelas itu dibuat sendiri oleh gurunya tanpa melibatkan oleh siswanya. Begitu Bu, terima kasih. Iya, luar biasa sekali Pak Suherman. Dan mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Saya setuju dengan yang disebutkan Bapak Suherman, bahwasanya kalau keyakinan kelas itu dilaksanakan secara bersama-sama, ditetapkan secara bersama-sama, dan itu sudah merupakan hasil keputusan antara guru dengan siswa. Ini salah satu contoh keyakinan kelas saya, yaitu keyakinan kelas 1A. Adapun poin-poin keyakinan kelas itu, kalau keyakinan kelas dia bersifat abstrak, berupa pernyataan universal,
Kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat oleh siswa. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan oleh siswa juga guru kelasnya. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan pada saat membuat keyakinan kelas. Pada tahap membuat keyakinan kelas, anak diberikan stick note dan menempelkan keterangan tulis, boleh juga kepada karton atau terserah gurunya lah. Diberikan kepada murid apa kira-kira keyakinan kelas yang disepakati secara bersama-sama. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru sekalian. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Rosen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi pendukung, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naden yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau mau begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kencang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau
Selanjutnya, sebelum masuk kepada materi selanjutnya, saya ingin apa namanya? Iya, supaya tidak lesu, tentu kita perlu ice breaking. Kita ice breaking dulu ya, Bapak Ibu. Semuanya berdiri dulu semuanya. Itulah tadi sekedar ice breaking, meskipun sebentar tetapi mengeluarkan keringat untuk kita semua. Baik, tadi sama-sama sudah kita lihat tentang tayangan video 5 posisi kontrol, yang mana pada 5 posisi kontrol itu adalah yang baik kita terapkan itu adalah pada posisi kontrol yang kelima, yaitu manajer. Mudah-mudahan setelah ini jika ada permasalahan yang ada di kelas kita bisa menerapkannya pada posisi kontrol yang kelima, yaitu sebagai manajer, agar kita bisa menerapkan disiplin kelas kita sesuai keyakinan yang telah kita buat. Kemudian masuk kita kembali kepada segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru, orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun segitiga restitusi itu terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, menstabilkan identitas. Pada kriteria menstabilkan identitas, jika kita ingin seperti menginterogasi anak di dalam menyikapi sebuah masalah yang dialaminya, yang pertama kita stabilkan dulu identitasnya. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kita bisa mewawancarai anak dengan mengucapkan kata-kata seperti berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang tidak sempurna, ibu atau bapak juga pernah melakukannya. Kemudian ibu tidak mau mencari tahu siapa yang salah, tetapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasakan begitu. Itu
menstabilkan identitas ketika anak melakukan kesalahan dan ketika kita menginterogasi permasalahan yang terjadi pada anak tersebut. Kemudian pada tahap yang kedua, divalidasi tindakan yang salah. Kita validasi dulu tindakan yang salah supaya kita tahu apa kesalahan yang terjadi pada anak itu. Pada validasi tindakan yang salah, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebetulan tertentu. Adapun yang bisa kita sampaikan kepada anak atau yang bisa kita tanyakan kepada anak, yaitu misalnya kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini adalah kita validasi pada tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini adalah tahap akhir setelah kita stabilkan identitas, kita validasi tindakannya, baru yang terakhir kita menanyakan keyakinan, yaitu berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada posisi ini kita bisa menanyakan kepada anak dengan kalimat apa keyakinan kelas kita, kemudian apa nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, dan seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu adalah pada tahap menanyakan keyakinan kelas. Itulah tadi tentang budaya positif yang saya sampaikan, dan terakhir adalah penutup bahwasanya dalam penerapan program disiplin positif itu hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itu adalah standar nasional pendidikan seperti yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu tentang filosofi pendidikan. Ingat sosok Tulodo, Ing Madia Mangkarso, Tuturi Handayani. Dan hanya itu yang dapat saya sampaikan pada penyebaran diseminasi budaya positif yang saya dapatkan selama dalam pendidikan calon guru penggerak. Mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan tadi itu bisa kita terapkan di dalam kelas kita masing-masing, kita terapkan juga di sekolah kita ini dalam upaya penyebaran budaya positif, sehingga nantinya sekolah kita ini menjadi sekolah yang baik, berakhlak, yang sudah masuk ke dalam kategori profil pelajar Pancasila, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian apa yang kedua kategori profil pelajar Pancasila? Iya, gotong royong, mandiri, iya, berbineka global, kreatif, dan bernalar kritis. Saya akhiri, banyak maaf jika ada kesalahan, saya minta ampun kepada Allah dan itu merupakan kesalahan dari saya. Saya akhiri dengan membacakan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu guru semuanya, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk guru kita. Oke, terima kasih UCGB tentang materi yang saya sampaikan. Semoga semua yang telah dilakukan oleh CGB kita di sekolah ini bisa kita teruskan. Dan kita juga sebagai seorang guru tentunya nanti akan punya tuntutan dan bisa
yang seperti diharapkan. Jadi seorang manajer, ya, manajer untuk anak-anak kita. Walaupun berat, tapi nanti kita berusaha untuk coba mempelajari sedikit demi sedikit dan menerapkannya di sekolah kita. Baik Bapak Ibu Guru, terima kasih atas waktu yang dan kesempatan yang telah kami berikan kepada kami. Mungkin demikian saja acara ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pagi ini sebelum kita mulai belajar, Ibu ingin membuat keyakinan kelas. Dan Ibu ingin keyakinan kelas itu kita buat bersama-sama. Tahu anak Ibu apa itu keyakinan kelas? Iya, tidak. Kalau tidak tahu, keyakinan kelas adalah seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi dalam kelas. Jadi, nanti Ibu akan membagikan stick note ini untuk membuat keyakinan kelas kita secara bersama-sama. Yang tujuannya nanti itu adalah untuk ketertiban kelas kita masing-masing. Kita kelas 1 apa? Kelas 1A. Oke. Dah, ini stigmatnya akan Ibu bagikan. Anak Ibu nanti boleh menuliskan di sini kira-kira apa yang cocok yang kita buat supaya kelas kita ini tertib dan aman pada saat mengikuti pelajaran. Ini Naziha, halo. Boleh. Bisa menghadap ke depan. Ambil pensilnya ya.
keyakinan kelas kita. Tahu anak ibu apa Bunda ini? Tahu anak ibu? Nah, keyakinan kelas ini kita buat secara bersama. Tadi anak ibu membuat di sini rajin. Berarti ini rajin ibu ambil 1. Tujuannya apa? Anak kelas 1A harus rajin datang ke sekolah. Harus rajin bela. Iya, berarti itu 1. Rajin. Kemudian apa lagi? Iya, bagus. Datang tepat waktu. Intinya anak kelas 1A harus datang tepat waktu. Tidak boleh terlambat. Ini adalah kesepakatan kita. Kalau kita tadi upacara mulai, ada kelas 1A yang terlambat tadi nak? Tidak semuanya hadir tepat waktu. Besok tahfiz pukul berapa kita masuk? Pukul 7. Berarti anak ibu besok datang sebelum pukul 7. Oke. Yang pertama tadi rajin, datang tepat waktu. Ibu lihat lagi. Oh, ada yang tulis jujur. Ibu harapkan nanti anak kelas 1A ini semuanya jujur. Mau anak yang jujur? Iya, bagus. Nah, jadi sudah 4 kita buat. Jujur. Ini adalah cara membuat keyakinan kelas untuk kelas 1A. Yang apabila nanti anak ibu langgar, itu bagaimana sayang ibu? Berarti anak ibu tidak menepati keyakinan yang sudah kita sepakati, yang sudah kita buat bersama-sama. Keyakinan kelas ini, ibu nanti memanggil namanya satu-satu untuk menandatangani supaya keyakinan kelas ini menjadi mutlak. Lain pahaman ibu? Iya. Mati Nisa. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.